Kisah mu'alaf Desi Francisca Amoy, pekan baru yang bersyahadat setelah mimpi memakai jilbab saat depresi. Allah SWT memberikan hidayah atau membukakan hati manusia mengakui kebenaran Islam melalui berbagai jalan, seperti di dalam Desi Francisca yang memutuskan mempelajari Islam setelah bermimpi memakai jilbab. Berikut kisahnya dikutip dari republika.co.id. Desi lahir di Riau 21 tahun lalu. Kedua orang tuanya non-muslim. Dia pun mengikuti agama yang dianut kedua orang tuanya. Sejak kecil, gadis keturunan Tionghoa ini tidak taat menjalankan agamanya. Beberapa ritual agama yang diakuinya hanya pertanyaan-pertanyaan besar tahunan. Beberapa ritual agama yang diikutinya hanyalah perayaan-perayaan besar tahunan. Itu pun masih berpadu dengan kebiasaan umum warga keturunan Tionghoa. Setelah lulus SMA pada tahun 2018, Desi memutuskan merantau ke Bali. Di sana dia mendapatkan pekerjaan dalam bidang pariwisata di sebuah biro perjalanan. Selama bekerja di Pulau Dewata, dia cenderung mudah terseret dalam gemerlapnya dunia malam. Namun hatinya merasa tidak nyaman dengan lingkungan kerjanya dan gaya hidupnya. Gelisah kerap membayanginya lantaran ingin keluar dari lingkaran kondisi itu. Kadang ia ingin menjauh dari dunia malam, tetapi sulit karena sering berkaitan dengan pekerjaannya. Namun Desi akhirnya memutuskan untuk berhenti karena bekerja di sana. Selanjutnya ia pun pergi merantau ke daerah lain. Harapannya, ia akan menemukan lingkungan yang lebih berterima. Harapannya, ia akan menemukan lingkungan yang lebih diterima di hati dan pikirannya. Berbekal perjalanan yang ada, sektor pariwisata masih menjadi pilihan sebagai mata pencarian. Dari Bali, Desi bertolak ke daerah istimewa Yogyakarta. Di Yogyakarta ia cukup lama mencari-cari lowongan pekerjaan. Dalam pikirannya, Yogyakarta sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia seharusnya menyediakan banyak lowongan terkait turisme. Namun itu, beberapa ritual agama yang diikutinya hanyalah perayaan-perayaan besar tahunan. Itu pun masih berpadu dengan kebiasaan umum warga keturunan Tionghoa. Setelah lulus SMA pada tahun 2018, Desi memutuskan merantau ke Bali. Di sana dia mendapatkan pekerjaan dalam bidang pariwisata di sebuah biro perjalanan. Selama bekerja di Pulau Dewata, dia cenderung mudah terseret dalam gemerlapnya dunia malam. Namun hatinya merasa tidak nyaman dengan lingkungan kerjanya dan gaya hidupnya. Gelisah kerap membayanginya lantaran ingin keluar dari lingkaran kondisi itu. Kadang ia ingin menjauh dari dunia malam, tetapi sulit karena sering berkaitan dengan pekerjaannya. Namun Desi akhirnya memutuskan untuk berhenti karena bekerja di sana. Selanjutnya ia pun pergi merantau ke daerah lain. Harapannya, ia akan menemukan lingkungan yang lebih berterima. Harapannya, ia akan menemukan lingkungan yang lebih diterima di hati dan pikirannya. Berbekal perjalanan yang ada, sektor pariwisata masih menjadi pilihan sebagai mata pencarian. Dari Bali, Desi bertolak ke daerah istimewa Yogyakarta. Di Yogyakarta ia cukup lama mencari-cari lowongan pekerjaan. Dalam pikirannya, Yogyakarta sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia seharusnya menyediakan banyak lowongan terkait turisme. Namun itu, beberapa ritual agama yang diikutinya hanyalah perayaan-perayaan besar tahunan. Itu pun masih berpadu dengan kebiasaan umum warga keturunan Tionghoa. Setelah lulus SMA pada tahun 2018, Desi memutuskan merantau ke Bali. Di sana dia mendapatkan pekerjaan dalam bidang pariwisata di sebuah biro perjalanan. Selama bekerja di Pulau Dewata, dia cenderung mudah terseret dalam gemerlapnya dunia malam. Namun hatinya merasa tidak nyaman dengan lingkungan kerjanya dan gaya hidupnya. Gelisah kerap membayanginya lantaran ingin keluar dari lingkaran kondisi itu. Kadang ia ingin menjauh dari dunia malam, tetapi sulit karena sering berkaitan dengan pekerjaannya. Namun Desi akhirnya memutuskan untuk berhenti karena bekerja di sana. Selanjutnya ia pun pergi merantau ke daerah lain. Harapannya, ia akan menemukan lingkungan yang lebih berterima. Harapannya, ia akan menemukan lingkungan yang lebih diterima di hati dan pikirannya. Berbekal perjalanan yang ada, sektor pariwisata masih menjadi pilihan sebagai mata pencarian. Dari Bali, Desi bertolak ke daerah istimewa Yogyakarta. Di Yogyakarta ia cukup lama mencari-cari lowongan pekerjaan. Dalam pikirannya, Yogyakarta sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia seharusnya menyediakan banyak lowongan terkait turisme. Namun itu, beberapa ritual agama yang diikutinya hanyalah perayaan-perayaan besar tahunan. Itu pun masih berpadu dengan kebiasaan umum warga keturunan Tionghoa. Setelah lulus SMA pada tahun 2018, Desi memutuskan merantau ke Bali.
Di sana dia mendapatkan pekerjaan dalam bidang pariwisata di sebuah biro perjalanan. Selama bekerja di Pulau Dewata, dia cenderung mudah terseret dalam gemerlapnya dunia malam. Namun hatinya merasa tidak nyaman dengan lingkungan kerjanya dan gaya hidupnya. Gelisah kerap membayanginya lantaran ingin keluar dari lingkaran kondisi itu. Kadang ia ingin menjauh dari dunia malam, tetapi sulit karena sering berkaitan dengan pekerjaannya. Namun Desi akhirnya memutuskan untuk berhenti karena bekerja di sana. Selanjutnya ia pun pergi merantau ke daerah lain. Harapannya, ia akan menemukan lingkungan yang lebih berterima. Harapannya, ia akan menemukan lingkungan yang lebih diterima di hati dan pikirannya. Berbekal perjalanan yang ada, sektor pariwisata masih menjadi pilihan sebagai mata pencarian. Dari Bali, Desi bertolak ke daerah istimewa Yogyakarta. Di Yogyakarta ia cukup lama mencari-cari lowongan pekerjaan. Dalam pikirannya, Yogyakarta sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia seharusnya menyediakan banyak lowongan terkait turisme. Namun itu, beberapa ritual agama yang diikutinya hanyalah perayaan-perayaan besar tahunan. Itu pun masih berpadu dengan kebiasaan umum warga keturunan Tionghoa. Setelah lulus SMA pada tahun 2018, Desi memutuskan merantau ke Bali. Di sana dia mendapatkan pekerjaan dalam bidang pariwisata di sebuah biro perjalanan. Selama bekerja di Pulau Dewata, dia cenderung mudah terseret dalam gemerlapnya dunia malam. Namun hatinya merasa tidak nyaman dengan lingkungan kerjanya dan gaya hidupnya. Gelisah kerap membayanginya lantaran ingin keluar dari lingkaran kondisi itu. Kadang ia ingin menjauh dari dunia malam, tetapi sulit karena sering berkaitan dengan pekerjaannya. Namun Desi akhirnya memutuskan untuk berhenti karena bekerja di sana. Selanjutnya ia pun pergi merantau ke daerah lain. Harapannya, ia akan menemukan lingkungan yang lebih berterima. Harapannya, ia akan menemukan lingkungan yang lebih diterima di hati dan pikirannya. Berbekal perjalanan yang ada, sektor pariwisata masih menjadi pilihan sebagai mata pencarian. Dari Bali, Desi bertolak ke daerah istimewa Yogyakarta. Di Yogyakarta ia cukup lama mencari-cari lowongan pekerjaan. Dalam pikirannya, Yogyakarta sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia seharusnya menyediakan banyak lowongan terkait turisme. Namun itu, beberapa ritual agama yang diikutinya hanyalah perayaan-perayaan besar tahunan. Itu pun masih berpadu dengan kebiasaan umum warga keturunan Tionghoa. Setelah lulus SMA pada tahun 2018, Desi memutuskan merantau ke Bali. Di sana dia mendapatkan pekerjaan dalam bidang pariwisata di sebuah biro perjalanan. Selama bekerja di Pulau Dewata, dia cenderung mudah terseret dalam gemerlapnya dunia malam. Namun hatinya merasa tidak nyaman dengan lingkungan kerjanya dan gaya hidupnya. Gelisah kerap membayanginya lantaran ingin keluar dari lingkaran kondisi itu. Kadang ia ingin menjauh dari dunia malam, tetapi sulit karena sering berkaitan dengan pekerjaannya. Namun Desi akhirnya memutuskan untuk berhenti karena bekerja di sana. Selanjutnya ia pun pergi merantau ke daerah lain. Harapannya, ia akan menemukan lingkungan yang lebih berterima. Harapannya, ia akan menemukan lingkungan yang lebih diterima di hati dan pikirannya. Berbekal perjalanan yang ada, sektor pariwisata masih menjadi pilihan sebagai mata pencarian. Dari Bali, Desi bertolak ke daerah istimewa Yogyakarta. Di Yogyakarta ia cukup lama mencari-cari lowongan pekerjaan. Dalam pikirannya, Yogyakarta sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia seharusnya menyediakan banyak lowongan terkait turisme. Namun itu,